Pinapin gitu. Yang gini ada siap semua bapak baik. Mantap. Kami informasikan kepada semua official sampan untuk bisa menyelesaikan administrasi ke meja registrasi. Kami informasikan kepada bapak-bapak official sampan lomba untuk bisa menyelesaikan administrasi ke meja registrasi. Untuk saudara Munawir dari panitia ada di kanal untuk menghadap atau menuju sumber suara. Kok pagi gitu. Ayah Jo, pihak dan pihak Jo. Itu yang udah daftar. Yang udah daftar beri sepi. Di bawah, yang tegang. Kan? Ya, kami berikan. Jadi Bang, kami kalau. Oh. Ya Allah, mainan. Ngah din punya cerita. Siap ngah. Lanjut dulu Bang. Lagi mantap-mantap sudah. Sila dua tuh official mana tuh Skadau? Bro. Yang 23 kan? Waktu total 6 buah. Ya langsung isi nomor pen dulu. Mana dia itu mau dipindah ya. Dari itu final itu. Itu minta buat. Bapak ti pau dua. Nakai pau panjang bapak ti di jongkong. Dua deh. Sepul dengan sila deh. Kata. Namun dah kami terangkat lagi pau 23 tu. Itu style na boleh trick. Yang jet ski itu na pasok itu ay. Kali. Jet ski itu na. Oke, kalau misalnya udah hampir clear untuk administrasinya, untuk sudah kontingen, kami persilakan untuk para kontingen officialnya itu menempati tempat yang sudah kami sediakan. Karena kita langsung masuk. Izinkanlah kami menyampaikan atas nama Majelis Adat Budaya Melayu Kecamatan Sohaid
dan juga sekaligus seluruh panitia untuk pelaksanaan turnamen ini. Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua ini kami sampaikan adalah kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh sampan atau di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu ini yang sudah berpartisipasi untuk hadir di Kecamatan Suhaib, memenuhi undangan panitia, memenuhi undangan Indonesia untuk mengikuti pelaksanaan lomba di Kecamatan Suhaib ini. Ini sangat kami apresiasikan Pak, karena memang baru ini untuk di Kecamatan Suhaib dilaksanakan, maksudnya juga mewujudkan atau merealisasikan yang namanya bidar yang 8 itu maksudnya. Karena memang kalau dulu-dulu untuk Kecamatan Suhaib itu memang ada, tapi itu yang 23 yang kerennya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga kita berusaha untuk mengeksplor atau menggali yang sudah lalu, artinya untuk sampan-sampan yang 23 itu juga kita lombakan. Dan di dalam perlombaan ini ada 2 kategori, itu adalah yang bidar 23 pendayung dan juga 8 pendayung. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kami niatkan dan apa yang kita usahakan selama ini mudah-mudahan bisa sukses dan berhasil. Arti kata adalah ini berkat kerjasama dan partisipasi dari bapak-bapak sekalian semua. Dalam hal ini juga kami ingin menyampaikan bahwa nanti setelah ini akan disampaikan tata tertib yang untuk ini akan oleh penanggung jawab lomba, koordinator lomba itu adalah Bapak Edi Usman. Namun sebelum pembacaan tata tertib yang sudah kami sampaikan tadi, itu kami mohon untuk Bapak Baju Mewah bisa memberikan sambutan dan memberikan masukan-masukan bagi kita semua. Kepada beliau waktu depan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Panitia Open Turnamen Lomba Sampan Bidar di sirkuit Sungai Batang Suhaib, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Suhaib, beserta seluruh panitia. Semoga panitia semuanya sampai hari ini tetap sehat, tetap semangat, dan yang tidak kalah penting tetap kompak. Lagi di kompak dengan lagi suka, alhamdulillah. Mati sampai kalau nak kompak pulang. Izin Ketua Panitia, Pembanggong dan tuan rumah, khususnya saya menyampaikan 2 buah pantun, boleh Bang? Karena ini tradisi kita orang Melayu, kalau nak pantun katanya bukan orang Melayu, pantun. Saya ketawa rumah, Madin lu gak ketawa. Rakyat berikhtiar, pemimpin berjuang, menjalankan titah dengan amanah. Para penggiat bidar kami ucapkan selamat datang di Nanga Suhaib, Kecamatan Bertuah. Suti lagi Pak Kades 1, suti lagi Bang. Kenanga Siawan mencari obat, mai putut isi salai diam. Buktikan gak nuan pekayu hebat, apa takut mati tanam. Udah mulai panas. Mohon maaf kalau pantunnya bau dikawai, jadi kalau salah-salah untuk yang tua-tua yang senior-senior minta ampun, minta maaf. Baiklah, terima kasih saya diberikan kesempatan mewakili pengurus Persatuan Olahraga Bidar Kabupaten Kapuas Hulu untuk menyampaikan sambutan. Sekali lagi terima kasih kepada Nuan semua, khususnya panitia. Yang jelas saat ini POPKH atau Persatuan Olahraga Bidar Kapuas Hulu usianya baru 2 tahun Pak. Jadi POPKH ini berdiri berdasarkan atas kekhawatiran, atas kegelisahan,
Jadi seluruh penggiat bidah, pemilik perahu yang ada di Putus Sibau Utara Selatan Kecamatan Bika, itu akhirnya kami berinisiatif supaya ada wadah, Pak. Ada rumah besar yang bisa kita jadikan tempat untuk kita membuat kegiatan. Dan alhamdulillah berdirilah POPKH ini di rumah Cik Amit atau Bapak Haji Abdul Hamid ST, yang beliau itu adalah mantan kepala PDAM dulunya, mungkin Danuan sangat tahu, dan beliau adalah senior di bidang khususnya perahu panjang, perahu 33, perahu 23 di masalah. Nah, jadi ini saya ceritakan sedikit supaya Danuan paham kok tiba-tiba ada nama POPKH. Jadi POPKH ini lahir dari kegelisahan dan kekhawatiran tidak adanya organisasi yang kembali menghidupkan bidang. Alhamdulillah Pak, dari seluruh cabang olahraga yang ada di Kapuas Hulu, hanya bidang atau arok saja yang berani mengadakan kegiatan selama corona. Alhamdulillah tidak dilarang. Kenapa tidak dilarang Pak? Karena kita tidak ramai, kita hanya latihan bersama. Benar? Latihan bersama. Karena orang latihan itu di Siambirang. Yang nak tahu ramai. Bersyukur kami, alhamdulillah kita semua. Nanga Suhaid yang sudah lama rencananya di Mamagung, asaku setahun yang lalu kita ketemu di rumah Pak Soto. Setahun lebih malah kan? Berencana. Jadi ya ini cerita lain. Malah nak jadi itu karena Mbak Koro ya punya cerita. Tapi alhamdulillah hari itu bisa terlaksana dan kita doakan mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan sukses, tidak ada kendala apapun, dan mudah-mudahan terutama perahu 23 Pekayo ini bisa kembali kejayaannya yang menjadi paling favorit orang Malang Suhaid ini, perahu 23. Nah, alhamdulillah Suhaidlah kecamatan pertama yang kembali menghidupkan perahu panjang 23. Mudah-mudahan kecamatan-kecamatan lain seperti Jonggong, ya, termasuk biasa, mana lagi yang ada perahu panjang. Putus Sibau lagi ada 2 Pak, yang kondisi lagi baik, yaitu perahu Cik Amit, Putra Kapuas. Nah, yang kedua Demang Nutup, perahu Pak Hairudin. Ada 2. Mudah-mudahanlah dengan dimulainya Suhaid yang lain akan mengikuti. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, banyak hal kalau kita tidak bicara tentang arok semalam-malam pun tidak tahu habis, saking semangatnya. Tapi sekali lagi kami dari POPKH mengucapkan banyak minta rela, banyak terima kasih dengan Danuan semua, khususnya para penggiat bidah, tokoh masyarakat, orang tua yang lagi mau mulai acara di Suhaid itu. Mudah-mudahan itu bukanlah yang pertama dan terakhir, tapi akan ada lagi event-event yang berikutnya di tempat yang sama, di sirkuit Sungai Batang Suhaid, Desa Tanjung Harapan, insyaallah. Kita berikan tepuk tangan untuk panitia dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Baco Mewah, perwakilan dari POPKH. Ingin kami sampaikan juga dengan hadirnya beliau inilah, maka untuk turnamen Suhaid ini gaungnya itu bisa didengar oleh kawan-kawan di Kapuas Hulu. Karena kita juga meminta bantu beliau untuk mempublikasikan atau kepanjangan tangan lah dari untuk panitia Kecamatan Suhaid. Sehingga kalau tidak ada beliau yang membantu, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Singkat saja akan saya bacakan tentang tata tertib, mengingat waktunya sudah menjelang agak larut. Jadi untuk tata tertib sampan tradisional Kecamatan Suhaid tahun 2022 dalam rangka memeriahkan Idul Fitri 1443 Hijriah 2022 di Suhaid. Untuk poin A itu saya kira Bapak Ibu semua sudah bisa menyelesaikan administrasinya. Saya kira itu tidak perlu kita bahas lagi. Kita lanjut ke yang B. Yang B itu ada ...25 kalau tidak salah itu. Jadi saya kira Bapak-bapak semuanya pasti sudah membaca tentang tata tertib itu. Jadi di sini jujur saja kepada ketua
bahwa pada ada poin yang kami ralat di sini Bapak, yaitu nomor 19 itu. Apabila terjadi karam sebelum sampai pelabuhan pertama, itu dinyatakan ulang. Tapi kalau seandainya sampan itu sudah ini pelabuhan pertama, dia sudah melewati begini, itu sudah dianggap sah. Berarti sampan yang karam itu bisa dianggap kalah. Tuh. Saya kira karena kita ini rata-rata para pendayung sampan dan official sampan ini sudah memahami semua, saya kira ya Bapak-Bapak. Karena beliau yang di sebelah saya ini sudah banyak berbicara, jadi saya kira saya pun tidak perlu banyak berbicara lagi, karena nanti barangkali Bapak-Bapak ingin bertanya, kami persilakan, dan mungkin ada yang harus kita sepakati bersama. Terutama kalau macam sampan lomba ini ada 1 sampai 6. Nah itu. Kalau 1 sampai 6 itu misalnya dia pas cabut undi itu kan 1 pool. Nah, itu nanti kita adakan kesepakatan bersama. Kita nyampai di finish, apakah pakai lenggi ataupun julung-julung? Masalah ada di sini. Jadi perlu kita bahas, karena lain tempat, lain cara. Nah, cuman itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Official dari Promen. Mas. Minta elang Bang Idrus, official dari Merak Emas Nangaboya. Oke, coba bantu aku di pasal apa yang terkait dengannya. Aku nak hafal semua. 19 ya? Bukan, ya kalam. Yang julung-julung itu di mana? Julung-julung Di finish. Kalau tidak salah, ini masih ada dalam itu. Takut kejadian. Nah, Ini dalam ada Penjabaran dari poin 18. poin 17. 18. Draw atau seri adalah apabila kedua sampan lomba secara serentak memasuki garis finish oleh hakim finish. Jika terjadi keadaan tersebut di atas, maka perlombaan akan diulang kembali. Posisi sampan akan ditukar jalur, diistirahatkan 1 kali perlombaan. Betul. Jadi penjelasan ada terkait pasal 18. Jadi Bang Idrus dan kita semua terkait dengan pelepasan itu, aku biasa ningat kami kalah julung-julung. Jadi kuluruskan istilah itu. Dalam peraturan kita itu membolehkan pakai julung-julung. Artinya kalau daknuan tidak pakai julung-julung itu pilihan. Dan perlu daknuan ketahui di panitia setau, khususnya panitia pelepasan. Panitia pelepasan ada di itu. Di sini. Tuh aku sampaikan, tolong sampaikan. Sebenarnya panitia pelepasan harus ada itu. Jadi pelepasan itu yang dikatakan serata luan, serata depan itu adalah ujung batas dari luan perahu. Apabila perahu menggunakan julung-julung, maka ujung dari julung-julung sebagai batas ujung, batas depan. Apabila perahu yang tidak menggunakan julung-julung, maka lingi atau apa istilah lain selain temakul. Kalau tidak sama, apa yang lupa apa? Ada bapak sebutan kan? Lingi atau temakul, ujungnya sebagai batas dari ujung. Ya, ujung dari lingi. Nah, jadi sampaikan kepada pendayung daknuan, panitia menyatakan sudah rata serata ketika ada 2 perahu, yang satu menggunakan julung-julung, yang satu tidak menggunakan julung-julung alias menggunakan temakul atau lingi saja, maka akan serata. Jangan daknuan lihat pakayuh ya. Kalau daknuan lihat pakayuh, yakin dan percaya peluang tidak akan serata. Benar? Benar? Jadi tidak ada istilah kalah julung-julung, karena lepas sama-sama batas ujung. Ya karena menang sedikit ada julung-julung, maka kami sebut menang julung-julung.
kalau menemukan masalah seperti yang kata UTL itu. Setuju? Setuju ya? Oke, setuju. Langsung anggap aja poin itu sudah masuk dalam tatib dan kita saling mengingatkan. Apabila panitia pelepasan melepas tidak sesuai dengan hasil cabut uji jalur, maka dilakukan perlombaan ulang sesuai jalur yang sebenarnya. Setuju? Jadi di sini saya bukan mau minta bagaimana-mana, mau bertanya ya. Soalnya saya ini pun bingung juga tentang pelaksanaan kegiatan kita ini, karena kegiatan kita ini kan ada dua kategori, yaitu sampan 8 dan sampan 23. Di sini saya selaku peserta mau bertanya kepada pihak panitia, bagaimana penyelenggaraan sampan 8 dan sampan 23? Apakah itu bersamaan dalam artian yang selang sendi atau ketika? Cuman kalau kami dari tim Iwan Tenang tetap menyarankan tentu kalau misal mau panjang dulu tentu, karena kami banyak tahu Pak. Jadi kalau misal pagi kan pagi-pagi, karena bagaimanapun kalau 8 peserta tetap sampai ke final 8 kali pelabuh, benar Bang Masuk? Asaku setengah hari duduk. Jadi saran aku sih tidak dengan cuman ketika dari pihak panitia lah. Karena kalau memang tentu bersamaan Pak, kami saja benar agak keberatan lah. Karena mengingat pendayung yaitu itu semua kan. Asaku ya magang Pak. Baik Bapak semuanya, saya ralat keputusan tadi. Ini melalui proses pertimbangan dari belakang, samping, kiri dan belakang semuanya. Jadi takut bakal ucin tulang lemah. Nah, jadi tidak tuh yang bagai yang panjang tuh suruh dulu Pak. Paji, suruh dulu tuh. Kenapa awet banyak? Oke, sip. Terima kasih. Baik, lanjut. Apakah sudah cukup pembahasan data tertib atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau sudah cukup, kita akan lanjut agenda drawing skema. Ini yang paling menegangkan. Ada lagi di sebelah kanan? Pas. Di depan pas. Pas ya? Oke. Kalau lagi ada hal teknis silakan ditanya. Terutama yang mohon maaf nih, yang baru mimai turnamen, enggak apa-apa bertanya, sama lu. Kalau yang udah biasa sih udah paham. Jadi kalau yang tadi kan apa sih ada keputusan tadi deh tentang yang temu antar kecamatan lah yang pasti deh. Kalau kita bicara tentang Oke, kita bicara ya deh. Oke. Apa ya diulang atau kati kalau langsung. Cuma kalau udah kedua dia enggak tanda ya. Tetap harus ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, ini ada saran, silakan kita sepakati. Terkait dengan banyaknya peserta dari satu tim tertentu dan menghindari bertemunya di penyisihan pertama perahu yang sama, maka kita menawarkan, dan itu biasa kita pakai, mudah-mudahan itu sepakat. Pertama, untuk perahu-perahu yang berasal dari Kecamatan Suhail, kecuali perahu 23, khususnya perahu 8, itu tidak boleh berlawan di penyisihan. Jadi apabila ia nyabut, yang pertama Suhail pertama nyabut nomor 1, perahu Suhail kedua lu nyabut nomor 2, itu diulang lagi. Harus perahu dari luar Kecamatan Suhail. Ya. Khusus perahu 23 tidak bisa karena Suhail paling banyak, benar? Kalau Kang Ila sepakat dilawan, perahu 23. Betul kan? Kita bicara perahu 8. Yang pertama, yang kedua, khusus perahu dari luar Suhail yang main perahu lebih dari 2, ya, itu juga mencabut hal yang sama. Misal nuan tenang, begitu cabut, lalu bertemu nuan tenang lagi, dia ulang sampai bertemu dengan yang bukan nuan tenang. Setuju? Sepakat? Baiklah, kami ucapkan terima kasih atas setianya para ofisial yang masih bertahan dalam acara PDK ini.
Kemudian apa yang disampaikan oleh Bapak Bajumewa tadi, kami sangat mengharapkan lah, mohon biar istilahnya ada, karena ini juga permintaan masyarakat Pak, permintaan masyarakat Kecamatan Suait, kalau ada pawai kan. Nah, jadi kami sampaikanlah di sini, mudah-mudahan kita bisa pawai walaupun tak terlalu lama lah, asal keluar ke Kepuas. Madah diri kami untuk istilahnya kita tuh ada gaul, ada kamai ya. Itu juga adalah permintaan masyarakat itu, itu pertama. Kedua, memang akan kami bacakan untuk hukum adat yang berlaku di Kecamatan Suait khususnya, dan memang ini berlaku untuk Kabupaten Kapuas Hulu, terutama ini adalah menyangkut tentang kegiatan keramaian kita. Jadi akan dibacakan oleh anggota MABM Kecamatan Suait, sekaligus juga adalah dalam panitia ini. Sambil nunggu untuk beliau untuk ngawal skema. Nah, jadi bisa dimaklumi deh Bapak sekalian. Kami persilakan untuk saudara Peri SPD untuk bisa membacakan. Hukum adat yang pertama itu membahas masalah perjudian. Pasal 54 Buku Hukum Adat Melayu Kabupaten Kapuas Hulu. Barang siapa yang menyiapkan atau menyediakan tempat perjudian akan dikenakan hukum adat sebesar Rp7.500.000. Ayat 2. Barang siapa yang menjadi bandar judi, maka akan dikenakan hukum adat sebesar Rp15 juta. Ayat ketiga. Barang siapa yang melakukan perjudian atau dalam hal ini adalah sebagai pelaku, maka akan dikenakan hukum adat sebesar Rp3 juta per orang. Ayat 4. Barang siapa yang memberi izin atau melindungi perjudian, maka akan dikenakan sanksi hukum adat dengan nilai harga emas sebesar Rp15 juta. Pasal 54 ayat 5. Barang siapa yang menonton berjualan di tempat perjudian, maka akan dikenakan sanksi hukum adat dengan nilai emas sebesar Rp1.500.000. Ayat 6. Barang siapa yang melakukan perjudian di pekarangan rumah orang lain, kebun, tanah kosong, maka akan dikenakan sanksi hukum adat dengan nilai harga emas sebesar Rp1.500.000. Pasal 7. Barang siapa yang melakukan perjudian berulang kali setelah mendapat teguran atau sanksi adat, maka terhadap pelaku tersebut akan dikenakan sanksi hukum adat sesuai dengan beberapa kali telah melakukan perjudian. Ayat 8. Adapun jenis perjudian yang mendapatkan hukum adat adalah sebagai berikut. 1. Sabung ayam. 2. Dadu. 3. Kolok-kolok. 4. Lotre. 5. Permainan-permainan lain yang menggunakan sistem taruhan uang atau barang. Dalam hal ini biasanya menang atau kalah. Menang atau kalah. Kalau biasa ditemukan itu. Kalau pertandingan seperti ini, perahu A menang, perahu B kalah, aku jagokan sekian. Itu termasuk dalam kategori yang dilarang. Ayat 9. Apabila perkara sudah diselesaikan dengan adat, maka perkara tersebut tidak dilimpahkan kepada pihak yang berwajib dengan diberikan tenggang waktu sesuai yang telah diatur dalam ketentuan umum. Kemudian hukum adat juga yang akan diterapkan selama kegiatan ini, yaitu berkenaan dengan tindak asusila. Pasal 56 ayat 1. Barang siapa yang menyediakan tempat untuk melaksanakan perbuatan asusila dapat dikenakan sanksi adat sebesar Rp5 juta.